wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanam kentang dirapat-rapatkan. Cakep. Datang petani mencari celana. Cakep. Selamat datang saya ucapkan. Semoga presentasi ini memberi makna. Asik. Yang penting 41 slide Bapak Ibu. Sampai jam 5 ya. Baik, salam dan bahagia Bapak Ibu di siang hari ini. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada dunia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 2 Jakarta Bapak Dr. Andes Selamat Supriyanto. Yang saya hormati Wakil Kepala SMP Negeri 2 Jakarta Ibu Tati, Ibu Eri. Yang saya hormati pengendali mutu Pak Dede dan Bapak Ibu seluruhnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Ibu dan Bapak sekalian, di siang hari ini saya pertama mengucapkan terima kasih ya karena Bapak Ibu sudah berkenan untuk menghadiri undangan dalam rangka berbagi pemahaman. Karena ini adalah sesuatu hal yang memang harus kita laksanakan. Kita sama-sama untuk mengawal ya pendidikan kita ini agar semakin baik dan semakin baik. Kenapa? Karena budaya positif yang ada di lingkungan sekolah itu harus selalu dibangun. Ya, itu Ibu dan Bapak. Baik. Sebelumnya udah kenal ya Ibu ya. Nah ini kecil yang ganteng. Ganteng kata istri saya. Itu saling pemahaman dengan teman sejawat, yaitu dalam budaya positif. Ini mohon maaf tadi karena pagi padat sekali saya dengan di rumah juga ada takziah, sehingga saya belum menyiapkan untuk pretest ya. Ada post testnya dulu, nanti tes tadi nggak apa-apa. Jadi aksi nyatanya adalah terkait dengan budaya positif Bapak Ibu. Jadi kebetulan saya itu difasilitator dengan seorang ibu yang cantik sekali ya, Ibu Eni Amiraton dari Jogja, dari Klaten. Kemudian dengan pengajar praktik Pak Aimunawar ya, dari SMP 156. Baik Ibu dan Bapak, kita sedikit terkait dengan kesepakatan bersama dulu ya. Ini saya buat tiga kesepakatan, tapi ya artinya seolah-olah dari saya, tapi mungkin kita kembalikan ke Bapak Ibu ya. Ke Bapak Ibu, sepakat enggak? Yang satu mengikuti acara sampai selesai. Sepakat? Iya. Dua, angkat tangan jika ingin berbicara atau bertanya. Sepakat? Bapak Ibu? Ya. Tiga, tidak memotong orang lain yang sedang berpendapat. Sepakat ya? Karena ini kan bagian dari etika. Jadi misalnya ada seseorang yang sedang berbicara, menyampaikan pendapat, kita mencoba untuk mendengarkan. Dengarkan terus benar-benar sampai selesai. Nah baru kita memberikan tanggapan. Itu adalah bagian dari etika dan budaya kita. Bapak Ibu. Baik Ibu dan Bapak, ini ada satu pertanyaan pemantik ya. Setuju atau tidak setuju? Nah, satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Gimana Bapak Ibu, setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Coba ya setuju, angkat tangan. Ya, hukuman ya itu oke, baik. Bapak namanya berpendapat
Setuju ya? Oke, setuju. Dua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Oke. Tiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Bu Azizah banyak setuju nih BK nih. Baik. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Nanti kita bersama-sama dari pernyataan tersebut ya. Topik kita adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Kemudian dua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ketiga, keyakinan kelas, kesepakatan ataupun keyakinan kelas. Kemudian empat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lima, restitusi. Lima, kontrol. Lima, posisi kontrol kita sebagai guru. 6, restitusi. Segitiga restitusi. Ibu dan Bapak, kita mulai dari peta konsep di sini ya. Di dalam teori kontrol dan teori pilihan, Dr. William Glasser itu menyatakan makna disiplin ya. Makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian ada motivasi setiap manusia, orang, siapapun, anak kecil, orang dewasa, orang yang sudah tua, ketika melakukan sesuatu, melakukan satu tindakan, tentu ada motivasi yang dia lakukan, ya. Maka disinilah ada teori motivasi. Jadi motivasi ada tiga motivasi. Satu, untuk menghindari hukuman. Dua, untuk mendapatkan imbalan, ya. Tiga, untuk menghargai diri sendiri. Kemudian setelah itu runutannya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Artinya nilai kebajikan yang umum, sifatnya global, sifatnya menyeluruh. Itu ya Bapak Ibu. Kalau di Indonesia mungkin di anak-anak kita yaitu profil pelajar Pancasila, ya, nilai kebajikannya gitu. Tapi banyak lembaga-lembaga yang lebih banyak sekali merinci nilai-nilai kebajikan itu. Dan keyakinan kelas, kemudian lanjut di 5, posisi kontrol. Di sini ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, kemudian segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, ya, menanyakan keyakinan. Nah, di hal yang berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Jadi dari sinilah kita bisa menggali, ya, ketika suatu siswa melakukan sesuatu hal yang mungkin dia langgar, ada kebutuhan apa, kebutuhan dasar apa yang belum dia dapatkan. Seperti itu Bapak Ibu. Ini peta konsepnya. Baik, kita mulai dari nilai-nilai positif, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mohon izin Bapak Ibu, nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau menyampaikan pendapat atau ingin ini silakan, ya, di-cut nggak apa-apa, ya. Oke. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ibu dan Bapak berasal dari mana sih makna disiplin? Ya, makna disiplin itu dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Nah ini, jadi tapi di budaya kita yang selama ini mungkin masih berjalan itu, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan keadaan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi anak-anak kadang-kadang kalau ditekan suruh disiplin, kadang-kadang nggak nyaman gitu, ya. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini kita coba merubah mindset kita, perubahan paradigma, ya, dari teori kontrol, ya, atau teori pilihan, ilusi, ya, ilusi kontrol. Jadi selama ini mungkin kita menganggap bahwasanya guru itu bisa mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid, ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi yang pertama itu sebenarnya kita itu nggak ada kuasa untuk mengontrol siswa. Ya. Mungkin pada awalnya siswa itu merasa dikontrol, ya. Tapi pada hal-hal yang lain dia akan merasa terbebas dari kontrol kita. Ya. Baik, nah ini perubahannya ini ada pada siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Di dalam respon teori itu, teori yang lama, kemudian teori yang sekarang, dikatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk berpandangan sama dengan kita. Gitu. Tapi kita seharusnya lebih memahami bahwasanya pandangan orang lain itu bisa berbeda dengan kita. Kita berusaha memahami, ya, artinya berusaha memahami pandangan tentang hal-hal lain pada orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan, ya. Kemudian kita ubah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi hal yang dia lakukan itu juga ada tujuannya. Ya. Kemudian di dalam stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Ya. Tapi pada teori kontrol ini hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri, ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain dalam stimulus respon, tapi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kita nggak ada kuasa untuk mengontrol orang lain. Ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kita berubah pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya kita mencoba untuk melakukan kolaborasi, ya, kesepakatan bersama. Jadi bukan kita memaksa, tapi kita lakukan kolaborasi. Jadi hal-hal yang itu kita coba geser. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang kalah. Jadi kita juga pikirnya sekarang bergeser lagi supaya menjadi seorang pemenang. Jadi model berpikirnya menang-menang gitu. Ingin jadi juara ya menang, pikirannya menang gitu, ya. Baik, nah ini Bapak Ibu, kita coba ke nilai-nilai kebajikan dulu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Jadi setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser. Jadi anak ketika melakukan sesuatu hal dia sebenarnya ingin ada apa gitu. Tujuannya apa? Berikutnya dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi
yang ada di dalam itu akan terbangun dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan. Misalnya nih Bapak Ibu, kita buat kesepakatan kelas. Nah, misalnya kalian datang tepat waktu. Nilai kebajikan apa yang akan kalian? Dengan menggali nilai kebajikan yang ada pada anak, pada siswa, dia akan ada kesadaran. Sehingga motivasi muncul, motivasi yang ada di dalamnya itu muncul, ya, seperti itu. Maka ini akan lebih kuat daripada motivasi dari luar. Jadi, sehingga menggerakkan motivasi. Ya, makasih Pak. Jadi ini pelajar Pancasila kan ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebudayaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, ada banyak lembaga-lembaga sekolah yang mencantumkan nilai kebajikan itu banyak sekali, tuh ya. Nah, kita ini juga sebenarnya sudah mewakili ya semuanya. Ada tentang bijaksana, ada juga tentang mencantumkan apalagi banyak ya, hal-hal yang sifatnya universal ya, semuanya. Jadi ini bagian dari nilai kebajikan. Nah, kita mengenal bahwasanya nilai kebajikan universal itu memang secara naluri kita sendiri nih manusia itu, oh iya itu benar, itu baik, itu hal yang positif seperti itu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita coba bergeser lagi ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah ini teori motivasi. Ketika seseorang melakukan sesuatu, dia kenapa? Mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan, dia tidak mau melanggar mungkin karena takut dengan hukum, ya. Maka ini adalah motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, maka motivasinya juga masih eksternal. Nah, yang sangat baik, yang sangat bagus adalah nomor 3, untuk menghargai diri sendiri, ya, motivasi internal. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi beda pertanyaannya di dalam dirinya. Kalau yang pertama menghindari hukuman, yang dia tanyakan apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Baik, ya. Kemudian apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan imbalan, gitu, ya. Nah, 1, 2 itu eksternal, yang ketiga adalah internal. Baik, di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dia bisa mengendalikan diri, bisa memerintah diri sendiri. Itu adalah merdeka, ya. Oke, nah ini hukuman dan konsekuensi. Hukum bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid akan
disakiti oleh suatu perbuatan ataupun kata-kata atau verbal. Nah, kemudian sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, Bapak Ibu, coba saya ingin nomor 1, mencatat 100 kali dalam buku. Dalam buku saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Lari memberi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Lari memberi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Kemudian murid diminta untuk push up. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Ayo, hukuman apa konsekuensi? Yang konsekuensi? Ya, yang hukuman. Oke. Menggak kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ini mungkin melepas maksudnya ya. Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman apa konsekuensi? Jadi misalnya sekolah itu warna tata tertibnya hitam, tapi dia bukan hitam. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOPA. Masuk hukuman apa konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOPA. Hukuman apa konsekuensi kira-kira? Konsekuensi? Coba kita lihat. Oke. Nah, jadi benar yang pertama hukuman, kedua hukuman juga, push up juga hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOPA. Itu masuk kategori konsekuensi. Ya. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, itu masuk hukuman. Ya. Jadi Bapak Ibu kadang gini Bapak Ibu. Kadang kita memberikan hukuman yang sebenarnya tidak nyambung dengan apa yang dia langgar. Sering nggak Bapak Ibu? Misalnya nih, anak terlambat, kita sudah di kelas, terlambat, sudah di kelas 10 menit. Akhirnya anak ini disuruh push up, atau mungkin disuruh berdiri. Saya tanyakan, antara keterlambatan dengan yang berarti yang dilanggar waktu, yang terlambat waktu, tapi hukumannya suruh berdiri, nyambung nggak kira-kira? Nggak ada nyambungnya ya? Atau suruh push up, nggak ada keterkaitannya. Seharusnya ketika dia terlambat, ya nambah waktu, benar nggak? Ya, artinya yang dia langgar adalah waktu. Ya konsekuensinya nambah waktu. Pulangnya lebih telat, itu seharusnya. Ya, misalnya juga anak tidak mendengarkan pada saat guru menjelaskan, dia ngobrol terus.
Kemudian dipanggil, suruh ke depan, suruh pegang telinga, suruh berdiri, suruh angkat kaki. Antara ngobrol dengan itu nyambung nggak? Tidak nyambung, ya. Makanya sebenarnya ada konsekuensinya, nyambung apa yang dilakukan. Kalau tadi dia tidak mendengarkan, artinya itu yang dia langgar adalah kurangnya dari pemahaman, ya. Gitu. Maka yang harus dia lakukan hukumannya ya suruh jelasin kembali materi apa yang tadi disampaikan guru. Itu baru ada hubungannya, gitu. Baik. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, tapi konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman akan membenci kedisiplinan, ya, bukan malah tambah disiplin pada hukuman, dia malah berontak, ya. Kemudian konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman sifatnya paksaan, konsekuensi sifatnya adalah stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tapi konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, kalau hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Maka ketika konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time off, jadi untuk sementara aja, ya. Ini Bapak Ibu, kita coba itu tentang hukuman, kita coba ke restitusi. Mungkin nanti kaitannya dengan 5 kontrol, ya. Ini restitusi Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi siswa, kita lakukan restitusi. Apa sih restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi tujuan, ya, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, ini identitas gagal, kayaknya nggak perlu banyak banget, ini sesuatu harus terjadi tadi udah, ya. Oke, nah ini ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Untuk memperbaiki hubungan, restitusi itu tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Benar, restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, baik Bapak Ibu, kita ke keyakinan kelas. Nah, ini mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas ini Bapak Ibu, atau kesepakatan. Kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2. Coba Bapak Ibu, kenapa? Bapak Ibu, nomor 1 nih, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Nah, sekarang Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu keluar menggunakan helm itu karena apa? Alasannya apa? Takut polisi? Takut ditilang? Jaga keselamatan diri? Tapi biasa
pertama takut ditilang, iya, iya kan? Yang pertama itu takut ditilang, takut polisi, berarti kan masih enggak ya? Kalau udah tujuannya karena menjaga keselamatan diri, untuk keamanan diri, berarti motivasinya udah dari dalam gitu. Iya, dalam yang kepake. Tapi jadi kadang takut polisi gitu. Oke. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita membuat sebuah kesepakatan kelas, kemudian itu menjadi saya keyakinan, maka akan menjadi sebuah lingkungan positif di itu sampai lahirnya budaya positif di sekolah, ya. Oke. Nah ini ada kesepakatan dan keyakinan. Saya tanya lagi nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa nih kira-kira? Jadi keyakinan kelas itu seperti disiplin, tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain. Ini apa? Keyakinan kelasnya mengganggu orang lain. Keyakinan kelas itu adalah maksudnya nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai baik gitu. Dilarang mengganggu orang lain, menghargai orang lain, ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti keyakinan kelasnya apa? Menghargai keselamatan orang. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, keyakinan kelasnya ya. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin, gunakan masker, kesehatan ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Menghargai atau keselamatan juga. Nah sebenarnya di sini kelihatannya kesepakatannya masih banyak yang kalimat-kalimat negatif ya. Pasti ada kata jangan berlari di kelas atau di koridor. Kata-kata jangan itu masih negatif ya. Dilarang itu masih negatif. Tapi bagaimana kita buat sebuah kalimat menjadi positif gitu. Ya. Oke, nah ini tadi tanggung jawab, menghormati orang lain, benar ya, keyakinan kelasnya ya, menghormati orang lain dan berkomitmen. Komitmen di keyakinan kelasnya. Keselamatan, menghormati orang lain. Ini benar, kesehatan. Kemudian bergantian atau menghormati orang lain dan latihan bersabar. Ya. Itu gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Baik. Saya lanjut, Bapak Ibu. Mungkin tinggal beberapa lagi. Kebutuhan dasar manusia ini yang mendasari ya perilaku manusia ya, atau ketika ada beberapa hal yang dilanggar, dia sebenarnya apa kebutuhan yang belum tercapai, yaitu yang kebutuhan pertama adalah bertahan hidup. Manusia itu kebutuhan dasar, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, power, kebebasan, dan kesenangan. Jadi 5 kebutuhan dasar itu ya. Itu Bapak Ibu, ini yang mendasar. Jadi ketika siswa itu melakukan sesuatu, itu kita gali kebutuhan apa yang belum dia. Baik, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ini penghukum, kelihatan nggak Bu? Jadi yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Kira-kira posisi kita selama ini di mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, apa pemantau atau manajer? Sampai mana? Ya. Iya, emang agak sulit ya. Ya. Nah ini kalau penghukum kita cirinya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya. Ini
Pembuat rasa bersalah berceramah dan mengatakan seharusnya, misalnya contoh, ibu kecewa, saya kecewa dengan perilaku kamu. Jadi anak-anak merasa bersalah gitu, ya. Kemudian kalau sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, pemantau menghitung dan mengukur, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah ini perkataan kalau penghukum ini salah satu contoh ya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Tuh. Tapi kalau membuat rasa bersalah, kamu seharusnya gini-gini. Kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, ibu capek. Nah, itu membuat rasa bersalah. Jadi anak-anak merasa jadi oh iya saya tidak salah ya, saya membuat rasa bersalah jadi. Nah ini kalau teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah ingat tidak ibu pernah bantu ya. Makanya ini kalau pemantau apa peraturannya? Jadi anak ketika melanggar apa sih peraturannya itu sebagai pemantau. Tapi kalau sebagai manajer apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah? Hasilnya nih, ini hasil ya. Memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong ini katanya. Kemudian menyembunyikan, menyangkal dan berbohong, ketergantungan kalau teman. Jadi nanti kalau teman peserta siswa ini murid ini itu anak dia merasa oh ini sebagai teman nih, merasa enak nih ngajak ngobrol. Pemantau menyesuaikan diri bila diawasi, kelihatan oh ada bapak itu. Dan ketika menjadi manajer maka hasilnya adalah ada kekuatan ya, penguatan. Oke, dampak pada murid nih, kalau penghukum mengulangi kesalahan ya. Ini kalau di murid ketika guru penghukum biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Tuh. Tapi kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah, maafkan saya. Tuh, kata ini kalau pemantau, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Kemudian kalau pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kalau guru manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan. Dampak pada murid ini kalau penghukum mengulangi kesalahan. Kalau pembuat kesalahan merasa rendah diri, kalau teman lemah, tidak mandiri, tergantung ya, tergantung. Jadi menjadi ketergantungan kita kepada guru, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Tapi kalau sebagai manajer maka dampak pada murid itu akan mengevaluasi ya, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Oke, nah ini contoh-contoh pertanyaan. Saya sekali dengan kamu, pembuat salah bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah, kamu tidak pernah melakukannya. Ini sebagai penghukum ya, bapak ibu ya. Ayolah lakukan demi ibu, bapak, nih teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau. Ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Pertanyaan ini. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini sebagai penghukum. Oke, ini bergerak ya, peraturan dan nilai manajer. Segitiga restitusi, ini Bapak Ibu. Ada validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Ini hanya contoh ya. Ketika ada permasalahan di menstabilkan identitas, itu contoh setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini bagian dari menstabilkan identitas.
validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini bagian dari validasi kebutuhan. Kemudian kalau menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu, segitiga restitusi inilah yang bisa kita terapkan untuk menggali, untuk menstabilkan siswa, untuk memvalidasi kebutuhan. Baik, ini contoh menstabilkan identitas ya Bapak Ibu ya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu bagian dari menstabilkan identitas. Mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan, pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini validasi kebutuhan ya. Contohnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini bagian dari validasi kebutuhan ya. Oke, ini menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Ya, kamu menjadi orang seperti apa? Ini adalah menanyakan keyakinan. Baik, ini intervensi 30 detik. Coba Bapak Ibu. Ini apa Bu? Berapa? Belum. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ini masuk apa tadi? Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Validasi apa? Meyakini identitas apa? Tadi keyakinan. Ya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah ini keyakinan, meyakinkan atau validasi kebutuhan? Ya. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Validasi. Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Validasi. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Oke. Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Keyakinan ya. Iya. Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Validasi kesalahan. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Ya, ini keyakinan. Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Validasi. Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera dimulai? Ya. Apakah tugas kamu saat ini? Validasi. Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Ya, melakukan keyakinan. Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Keyakinan ya Bapak Ibu. Oke. Terima kasih. Itu Bapak Ibu terkait dengan pemahaman kita bersama. Saya kasih waktu 5 menit. Mungkin silakan. Agak barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan berarti sudah oke semua.